Masya Allah, alhamdulillah pemateri kita yang dari tadi kita tunggu-tunggu, alhamdulillah telah hadir ya. Alhamdulillah, amin. Baik, kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mama Mulia, bagaimana kabarnya? Assalamualaikum. Masya Allah. Bagaimana kabarnya Mama Mulia di sore hari ini? Alhamdulillah baik, Teh A. Alhamdulillah, Masya Allah. Saking baiknya senyumannya membuat hati kita bergetar ya. Oh my God, Masya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Baik, alhamdulillah sudah pada kumpul mah nih yang mau menuai ilmu-ilmu yang Masya Allah luar biasa dengan tema cara membuka fitrah pada wanita ya, seperti itu, Masya Allah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka ya bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah mempertemukan kami semua di sini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga pertemuan ini pertemuan yang Allah sukai, pertemuan yang Allah cintai, dan pertemuan yang Allah ridhoi, sehingga dengan pertemuan ini Allah hantarkan kebaikan-kebaikan kepada kita, dan Allah menjadikan kita semua orang-orang yang bermanfaat bagi umat muslim, bagi di muka bumi ini. Tidak hanya itu, semoga Allah mempertemukan kita semua di sini di akhirat kelak, dan di akhirat kelak nanti Allah tolong kita ya, dan kita saling memberi syafaat kepada kita semua di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Tidak lupa juga salawat serta salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya serta sahabatnya. Baik, alhamdulillah. Terima kasih kepada Mama Mulia yang telah menyempatkan waktunya di sore hari ini, Masya Allah, dengan tema yang sangat luar biasa. Baik, Mama Mulia, silakan untuk memperkenalkan dirinya. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mulia. Saya seorang istri dan 2 orang anak, 1 putra dan 1 putri. Mungkin bila nanti insya Allah mau bersilaturahmi, Mama, alamat Mama di Jalan Geger Kalong Hilir nomor 174A. Kegiatan Mama sebelumnya, sebelum COVID itu mengajar kalau ada yang mau bisa bikin baju gratis gitu. Tapi sekarang sudah online aja, mungkin menuju ke online dulu. Dan, Masya Allah. Bikin merancang gitulah, buat lebaran. Pakaian ya, pakaian gaun gitu ya, Mah ya. Masya Allah, luar biasa. Dan owner dari Bandar Hijab. Masya Allah, luar biasa. Baik, jadi manfaatnya terus berjalan ya, Mah, meskipun bagaimanapun kondisinya. Masya Allah. Jadi terus menjadi manusia yang terus bermanfaat gitu bagi sekitar. Masya Allah, luar biasa. Jadi sahabat Soleha semua, Mama Mulai ini tidak hanya mengajar untuk kelas menjahit, di mana Mama ini sama Allah dihantarkan untuk mempunyai bakat menjahit ya, Mah ya. Dan ilmunya itu Masya Allah bermanfaat sekali, sangat mengalir kepada teman-teman sekitar, terutama perempuan. Ya, terutama buat diri Mama sendiri. Iya, bisa menghasilkan. Iya, Mah, Masya Allah. Sendiri, karena ketika kita memberikan manfaat kepada orang lain, secara tidak langsung manfaat kepada diri kita juga sangat terasa gitu ya, Mah ya. Ya, baik, Masya Allah, luar biasa. Tidak hanya itu, ternyata Mama Mulia pun menjadi seperti Ibunda Khadijah ya, di mana berniaga seperti itu, berdagang. Masih jauh. salah satu pintu surga kan ada untuk berdagang, Masya Allah, di Bandar Hijab gitu ya, Mah ya. Masya Allah. Jadi buat sahabat Soleha semuanya nih, yang punya anak gitu ya, yang punya anak atau ingin beli
hijab untuk diri sendiri, untuk anak boleh ke Mama Mulia ya. Karena hijabnya sangat komplit. Mau seperti apa ada, insya Allah ya Mah ya. Sekarang ya, prioritas di anak. Jadi buat anak perempuan hijabnya apanya insya Allah. Masya Allah, baik. Alhamdulillah. Baik, Mama Mulia, kenapa pengen langsung aja ya Mama ya. Kenapa Mama mengambil tema yang luar biasa seperti ini? Apa yang terkubur ya, ini fitrah yang terkubur ya. Itu Iya, fitrah Mama wanita yang banget ya. terkubur. Kenapa, Ya. Ma? Oh, pengalaman itu sendiri ya, Ma ya? Mama banget itu, Mama banget. Yang terkubur dulu ya, dulu. Kalau sekarang sih mungkin udah agak bangkit, udah mulai percaya diri itu tumbuh ya. Ya begitulah. Ininya mungkin diambilnya. Oh, jadi tema ini diambil dari pengalaman tersendiri gitu ya, Mah ya. Karena ketika kita membahas apa yang telah dialami itu sangat mendalam dan sangat terasa gitu ya. Dan agak jadi motivasi gitu ya, Mah ya, buat teman-teman semua yang sudah menikah, namun ternyata fitrahnya sempat terkubur. Ini bisa menjadi motivasi buat teman-teman bahwa kalian tuh bisa bangkit gitu ya, bisa melewati hal itu seperti yang telah dialami oleh Mah Mulia yang alhamdulillah telah melewati ujian-ujian Allah tersebut gitu ya, Mah ya? Iya, tidak ada kata terlambat kan ya. Iya, Masya Allah betul sekali tidak ada kata terlambat selagi Allah masih memberi kita umur ya, Mah ya? Masya Allah. Nah, Iya, lantas Mah, bagaimana sih ciri-ciri fitrah yang terkubur itu Mah? Karena kan kita terkadang banyak yang secara tidak langsung tuh nggak sadar bahwa fitrahnya itu ternyata terkubur gitu. Ciri-cirinya itu seperti apa Iya. tuh, Mah? Kalau menurut Mama ya ciri-cirinya itu banyak juga ya. Mama ini ke kategori aja yang nggak terlalu banyak ininya ya. Pertama, ciri-cirinya itu emosionalnya, PAS emosional. Jadi ya, emosional. Emosionalnya itu kadang kita turun naik, nggak apa? Kita kalau berbicara ada perkataan yang apa? Yang menyinggung, terus kita juga ikut naik gitu ya. Oh, Ini apa? sensitif gitu ya, Mah ya? Sensitif. Nah, kalau sudah begitu ada 3 cara kan ya buat emosional itu. Ada solusi ya, Masya Allah. Pintar. Dengan kalau kita emosional, kita dengan duduk, tapi dengan duduk juga mengucapkan istighfar kan ya. Kalau tidak bisa duduk dengan berbaring, dan kalau tidak berbaring, tidak bisa masih terus emosional, kita mengambil air wudhu. Masya Air Allah. wudhu, ya itulah. Mungkin itu pertama emosional, yang kedua minder. Mama itu minderan, ternyata dari dulu minder banget. Minder, tidak pede, kumpul sama orang, nggak pede lah TAAS. Ya Mama sendiri gitu ya ininya tidak pede. Nggak pede itu dari mungkin dari Mama dulu pendidikannya. Pendidikan kan maaf ya, bukannya nggak bisa sekolah tinggi-tingginya ya, bukan nggak bisa sekolahin, justru semua saudara-saudara Mama itu semuanya ke perguruan tinggi ya. Masya Tapi Allah. memilih sampai SMA. Nah itu juga kadang nggak pede PAAS, nggak pede orang lain bisa kuliah, terus sedangkan Mama hanya sampai SMA. Iya, Nah itu baik. Nah, yang ketiga menjadi tidak produktif TAAS, menjadi tidak produktif. Iya. Menjadi tidak produktif. Banyak halunya kalau apa? Di banyak berkhayal ya. Gitu. Iya, banyak berkhayal namun tidak bertindak gitu ya. Iya, mager, malas gerak.
Baik baik. Akibatnya ya banyak banget tuh. Terus sering penyakit hati itu kalau, udah gitu. Jadi, fitrah yang terkubur itu sering dengki, iri, penyakit hati itu Mhm. kadang muncul gitu ya, muncul, dari fitrah yang terkubur itu. Nah, terus sedih, banyak Sedih. sedih, Mmm, iya, iya, baik baik. berba Mhm. merasa diri diri rendah gitu ya, sedih, akhirnya putus asa. Justru Mmm, dalam Islam kan tidak boleh, putus asa ya. iya Islam betul. melarang umat untuk tenggelam dalam kesedihan, karena itu akan menghalangi banyak keberkahan. Ya itulah. Iya, Tapi Mama terus betul. berusaha bangkit, Mama pribadi ya, terus berusaha, terus, bangkit, terus, mengikuti, apa sekarang, Mengikuti ini apa mah, itu, hati nurani, heeh, iya iya, kajian-kajian gitu. Jadi kajian-kajian gitulah oh, ininya. aktivitas-aktivitas yang bermanfaat itu ya, Mah, ya? Ya, Masya Allah. Jadi itu mungkin, banyak mmm, banyak lagi. Terus, yang mmm, terakhir nih kedewasaan itu tidak tumbuh Teh Aas, oh, kedewasaan itu gitu. tidak tumbuh. Jadi usia itu sudah merasa tua kita, tapi seperti anak-anak gitu ya, tidak Sifatnya gitu ya, tumbuh. Mah, ya? Jadi Mhm mhm. ya Kak, di dalam tanggung jawab, di dalam keseharian diberi tanggung jawab, diberi pekerjaan, kadang nggak selesai, kadang banyak alasan, banyak, eee, ya macam-macam alasan kan Iya, jadinya betul gitu. betul. Ya mungkin itu kedewasaan tidak tumbuh dan macam-macam banyak lagi lah Teh As, Wah, ya kalau Allah, ini. iya, Masya Allah. Jadi sangat urgensi ya, Mbak, ya, terkait fitrah wanita yang ternyata terkubur tuh. Ini ya buat sahabat soleha jika, mengalami salah satu, ciri-ciri hal tersebut, kita harus langsung periksa dalam diri kita, harus langsung bangkit gitu ya, Mah. Karena kalau misalkan kita nggak Iya, sadar dan malah, dibiarkan begitu saja, itu malah jadi semakin parah gitu ya, Mah, ya, untuk diri sendiri dan iya itu iya akan betul, berdampak iya, iya, berdampak pada diri sendiri dan berdampak bagi lingkungan terutama betul, keluarga gitu ya, Mah, ya. Banyak iya ya betul. jadi Ma keluarga yang terzalimi gitu ya, Mah, karena, iya, tidak banyak sadar orang iya benar, Mah, menzalimi diri sendiri juga ya, Mah, ya. Karena iya Allah betul, telah menginstal fitrah kepada diri kita, fitrah bakat. Contohnya kan Mama fitrah bakatnya berniaga atau bicara ya, Mah, di depan umum, bersosialisasi. Namun iya ketika tidak diaktifkan malah jadinya lemas gitu ya, Mah, ya, sensitif iya, gitu. Mhm sensitif, mhm. Ya, Masya Allah. Jadi, jika ada teman-teman nih yang mempunyai sifat sensitif atau jadinya minder atau, jadinya tuh penyakit hati, mungkin ada salah satu fitrah yang telah Allah install, namun kita malah mengabaikan atau tidak mengaktifkan itu ya, Mah, ya. iya Seperti itu. Jadi kalau misalnya minder nih, harus dikoreksi lagi, harus berani gitu. Apa yang teman-teman sukai lakuin gitu ya, Mah, ya. Apa yang iya teman-teman yakini, ya udah berani aja gitu ya, Mah, ya. iya, la Jangan haula sampai ada aja, hal iya, berani aja gitu ya, Mah. Jangan sampai ada satu hal yang bikin kita terhalangi gitu, yang bikin kita down gitu ya, Mah, ya. Harus iya bangkit betul, gitu. Masya Allah, luar biasa. Iya, jadi teman-teman semua jika, kalau dalam segi fitrah itu ada 8 fitrah ya, Mah, ya. Yang pertama itu fitrah iya iman dan itu fitrah yang sangat pondasi. Dan iya selanjutnya ada fitrah-fitrah lain dan ada fitrah bakat juga. Nah, ketika fitrah imannya tumbuh, namun fitrah bakatnya nggak tumbuh, itu akan, eee, akan menghapus atau, menghapus sedikit demi sedikit fitrah iman tersendiri ya, Mah, ya. Karena fitrah iya bakatnya betul, nggak tumbuh, jadi fitrah iman misalkan sholatnya jadi mager, jadi males-malesan gitu, iya, atau hal-hal iya lainnya gitu, ya, Mah, ya? Masya Allah. iya betul. Heeh, nah, selain itu mah, apa sih dampak kalau wanita itu nggak tumbuh jiwanya dalam jangka pendek dan dalam jangka panjang gitu, Mah? Misalkan nggak tumbuh nih fitrahnya tuh, jangka pendeknya itu apa nih, Mah? Ini ya kalau menurut Mama sih gini, jangka pendek sama jangka panjangnya itu
kita itu selalu menyesali masa lalu gitu ya. Baik, baik. Dampaknya ya, menyesali yang sudah-sudah. Kenapa gitu lalu makanya. Terus memiliki pandangan yang buruk akan masa depan. Iya, Masya Makanya Allah. itu. Dan yang paling parah itu ini, Mama teh yang paling, yang paling sekarang gitu ya, yang kita kerjakan itu, kita menyia-nyiakan. Jadi sekarang yang kita kerjakan itu nggak ada ini, disia-siakan gitu. Jadi, apa-apa menyesal gitu ya, Mah, ya? Iya. Iya betul. Menyesali masa lalu melulu. Terus Mmm, harusnya kita, sekarang mengerjakan yang lebih baik, yang berguna, terus aja menyesali masa yang lalu gitu. mhm. Dampaknya itulah mungkin Kalau menurut mama. dampak dalam segi jangka panjangnya, Mah? Jangka panjangnya mungkin dampaknya ya itu keterusan, terlena itu, Baik, terlena, baik. mager itu terus. Mhm, Terus, mhm. nggak, hatinya nggak positif terus, negatif thinking. Iya, iya, betul. Jadi kalau misalnya ada 2 hal musuh yang nyata, yang pertama, itu ya, terlena dengan waktu gitu ya, dan nikmat Iya, sehat gitu ya, Mah, ya? Masya iya, Allah. Iya, betul. Dan itu tuh benar-benar urgensi emang buat nanti masa depan kita atau bahkan, hakikat penciptaan kita jadi terguras gitu atau bahkan tertutupi dengan fitrah yang terkubur itu ya, Mah, ya? Masya Allah. iya betul. Jangka pendeknya itu malah kitanya jadi apa-apa menyesali gitu. Padahal kan Iya, Allah bilang dalam Al-Quran tuh, "Jangan menyesali sesuatu yang udah terjadi, namun ambil hikmahnya dan jadikan diri menjadi lebih baik dibanding sebelumnya." Cara untuk iya, cara betul. untuk, membayar hutang penyesalan atas ketidaktepatan masa lalu itu menjadikan diri kita itu lebih baik ya, Mah, ya, dibanding Iya, dulu-dulu gitu. Kayak seperti iya itu, betul. ya, Mah, ya, Masya Allah luar biasa. Bahwa kita bisa. Iya, bahwa perempuan itu bisa ya, Mah, ya, Masya Allah, kita Iya, bisa untuk melewati waktunya ujian-ujian tepat. tersebut. Iya. Iya, baik. Kalau misalnya fitrah wanita sendiri itu tuh seperti apa sih, Mah? Fitrah perempuan yang seharusnya tuh seperti apa? Kalau fitrah itu menurut mama itu fitrah kan kembali ya, Iya, kembali kepada kebenaran, mhm, kembali, kepada, apa sih yang harusnya, seorang wanita lakukan tapi yang terbaik ya, iya yang betul. baik-baik gitu. Kayak ibu itu fitrahnya apa sih? Fitrahnya itu kan me memberi pendidikan, menyayangi Mhm, anaknya, iya, terus, mengurus mengurus, anak-anaknya, iya dan betul. banyak lagi macamnya. Mungkin Mhm, itu, menurut mama fitrah seorang wanita. baik, Jadi Masya kembali Allah. kepada kebenaran. Iya, Masya Allah. Dan Jadi Islam mhm, mhm, itu agama yang fitrah ya kan ya, Islam iya, agama yang fitrah. Jadi alhamdulillah Islam itu mengajarkan kepada kebaikan, ya iya. terutama wanita-wantinya juga mungkin ya, wanita kita muslimah juga. Iya, Masya Allah. Jadi, fitrah fitrah wanita itu salah satunya tuh peran sebagai ibu ya, Mah, ya? Masya Allah. Jika Iya, peran sebagai ibunya tuh fitrahnya, mengurus anak, memberikan pendidikan kepada anak, salah satu yang tidak ditumbuhkan, maka akan terjadi sesuatu yang, gesekan yang tidak baik gitu ya, Mah, ya? Masya iya Allah. betul. Iya, betul, betul. Karena Allah itu, fitrah itu kan kata kata Mama tadi kembali ke kebenaran gitu ya, kembali kepada kebenaran, kembali kepada, kesucian gitu ya, dan fitrah itu suci gitu ya, Mah, ya? Nah Iya gitu, betul. Masya Allah. Iya, dan ternyata mah fitrah itu tuh ketika kita, jasad dipertemukan dengan ruh, ketika kita hadir ya di muka bumi, Allah tuh ternyata menginstal 3 hal ternyata ya, Mah, ya. Dan salah Iya, satunya tuh, eee,
fitrah itu tersendiri ya Mah, terutama fitrah kepada perempuan. Dan Iya. ada fitrah sebagai ibu, fitrah sebagai istri ya Mah ya, fitrah sebagai daiyah kan sebagai sekarang seperti yang Mama lakukan sekarang sebagai daiyah menyampaikan hikmah atas kejadian yang udah Mama lewati, menyampaikan hikmah atas ujian yang telah Mama lewati, menjadi perempuan yang tangguh ya Mah untuk memberikan Oh, motivasi, untuk memberikan semangat-semangat kepada teman-teman yang mungkin saat ini sedang diuji hal serupa gitu ya Mah ya. Masya Allah. iya. Agar bisa menuai kebahagiaan dan ketenangan seperti yang telah Mama rasakan sekarang ya Mah ya, hasil tuaian dari Iya. ujian yang telah Mama lakukan. Masya Allah. Baik. Iya. Dan yang terakhir nih Mah pertanyaannya, kira-kira nih pengalaman Mama sendiri selama ini untuk menumbuhkan fitrah itu apa aja nih Mah? Jadi cara Mama sampai ke tahap sekarang nih yang dulunya Mama perih-perihan kali ya Mah untuk melewati ujian-ujian yang luar biasa itu karena Mama mungkin di sini sendirian gitu ya untuk Eee, melewati ujian itu. Nah, cara Mama melewati hal-hal itu sampai Mama ke tahap seperti ini yang di mana Mama tuh Masya Allah luar biasa tegar ya, tangguh dan udah berani untuk menyampaikan, menyuarakan hal-hal ini tuh apa tuh Mah? Baik. Assalamualaikum Mah. Baik, sepertinya koneksi ya, terkendala koneksi lagi, Masya Allah. Assalamualaikum Mah. Baik, sambil menunggu nih sahabat semua ya, jika teman-teman semua di sini ada yang sedang, berperan sebagai istri, berperan sebagai ibu, atau berperan sebagai anak nih, ternyata ketika kita single atau peran kita sebagai anak itu sangat berdampak kepada nanti kita menjadi istri. Dan ketika kita sudah menjadi istri, itu akan sangat berdampak kepada nanti kita telah punya anak. Contohnya Mama Mulia nih, beliau dulu waktu singlenya Masya Allah luar biasa, sangat aktif ya di beberapa kegiatan. Namun, ketika pernikahan ada hal-hal yang kurang match gitu dalam penyatuan kedua pemikiran dan akhirnya sempat terkubur gitu, eee, terus sempat terkubur fitrah bakatnya. Jadi itu sangat berefek kepada fitrah, imannya, yaitu yang di mana Allah kan mengatakan kepada kita harus urgensinya tazkiyatun nafs ya, atau membersihkan hati, atau, kotornya hati. Dan kotornya hati itu tidak lain yang telah tadi Mamah Mulia sampaikan, seperti iri, dengki, atau minder, atau sensitif, atau berpikiran negatif, atau merasa diri menjadi korban. Itu adalah salah satu penyakit hati ya sahabat solehah semuanya. Dan Allah sampaikan penyakit hati itu akan menggelapkan jiwa kita. Dan Allah menyampaikan dalam Al-Quran, jika segumpal daging itu, segumpal daging itu kotor atau gelap, maka kotor pula lah seluruh daging kita bagaikan hati. Jika hati ini kotor, maka kotor pula lah seluruh bagian organ tubuh kita. Seperti itu ya, seperti apa yang kita pikirkan, apa yang akan kita sampaikan pada mulut ini, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita lakukan dengan kedua tangan, apa yang kita lakukan dengan kedua kaki, itu akan berefek karena fondasi atau unit terkecil yang sangat urgensi itu adalah hati gitu. Jadi apa yang disampaikan itu adalah apa yang dirasakan oleh hati. Apa yang dipikirkan itu apa yang dirasakan oleh hati. Seperti itu ya. Jika hati itu baik, hati itu suci, hati itu eh eh, baik-baik aja gitu, Masya Allah terjaga, insya Allah pikiran kita akan terjaga, mata kita akan terjaga, penyampaian atau mulut kita akan insya Allah akan terjaga, hati, terus tangan juga, kedua
telinga, kedua kaki, insya Allah semuanya akan terjaga. Dan insya Allah dengan secara tidak langsung, apa yang kita tanam, insya Allah akan kita tuai, seperti itu ya. Dan insya Allah secara tidak langsung Allah akan menghantarkan orang-orang yang insya Allah solehah juga, soleh-solehah gitu. Lingkungan yang membawakan kita kepada kebaikan, seperti itu ya. Karena Allah akan menghantarkan orang-orang sesuai dengan kapasitas kita, sesuai dengan style kita gitu ya, sesuai dengan pemikiran kita. Itulah jodoh pertemanan, itulah jodoh lingkungan gitu, itulah jodoh kehidupan. Masya Allah, luar biasa. Baik, Mama Maya belum berkumpul kembali ya. Baik, Mama Maya lagi dihubungi dulu. Katanya terjadi koneksi ya, hambatan koneksi. Jadi seperti itu ya sahabat soleh semua, urgensinya melukai fitrah iman gitu. Yang tadinya mungkin salatnya tepat waktu, salatnya khusyuk, hafalannya luar biasa yang udah Allah install, misalkan contoh baik, Masya Allah luar biasa. Jadi urgensi banget ya fitrah itu. Jadi ketika fitrah imannya tumbuh, namun fitrah bakatnya tidak tumbuh, maka itu akan melukai fitrah iman ya, sahabat soleh semuanya. Misalkan yang tadinya fitrah imannya itu salatnya getol gitu ya, tepat waktu, on time gitu, terus khusyuk, terus selalu ngaji Quran, istiqomah gitu ya dalam melaksanakan hal-hal yang Allah cintai, apalagi kewajibannya, yang dimana dulunya tuh baca Qurannya udah hatam gitu. Namun ketika fitrah bakatnya tidak tumbuh, maka itu akan melukai fitrah iman tersebut. Jadi misalkan contohnya maaf Febi, itu contohnya fitrah bakatnya itu senang ngomong gitu, terus bersosialisasi, menyampaikan kebenaran, terus beraktivitas atau gerak ya. Namun ketika hal itu di-stop, ketika hal-hal tersebut itu tidak dilakukan karena something atau hal apapun, maka itu akan mencederai atau melukai fitrah iman, jadi mager sholat, jadi mager baca Quran gitu ya, seperti itu. Jadi sangat penting yang tadinya contohnya fitrah jasmani itu olahraga ya. Jadi akan jadi mager olahraga gitu, jadi mager olahraga atau jadinya melukai fitrah intelektual gitu ya. Jadi nggak mau baca buku, jadi mager baca buku atau menuai ilmu-ilmu atau fitrah estetika dan bahasa. Jadi bicaranya tuh nggak baik, bicaranya yang ngelantur atau bicaranya tuh jadi kasar gitu ya, hal-hal yang tidak disukai sama Allah gitu. Jadi sangat penting ya fitrah ini, karena fitrah ini kembali kepada kebenaran, kembali kepada hal-hal yang udah Allah amanahkan kepada kita. Seperti itu, Masya Allah luar biasa. Baik, mari kita sambil menunggu Mama Mulia. Kita sapa-sapa dulu ya. Alhamdulillah ini udah ada Teh Anggia, Teh Iza, Teh Nurrahma, dan Teh Febi, dan teman-teman semuanya. Baik, menurut teman-teman semua nih tanggapan teman-teman mengenai yang telah tadi Mama Mulia paparkan tuh seperti apa tanggapan teman-teman, dan pernah nggak sih teman-teman semua ngerasain hal seperti ini? Baik, kepada Teh Febi mungkin boleh sharing ya, kita sharing dulu sambil menunggu pemateri untuk datang. Gak apa, kita di sini sesi curhat aja, karena kita semua muslimah ya, sama-sama perannya sebagai wanita. Baik, Teh Febi bagaimana? Ya, Apakah pernah? Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Teh Febi? Aduh, gimana ya? Boleh dibuka videonya biar semakin akrab ya, Nggak biar pakai. mengingat. Oh, oke, nggak Nggak apa-apa. pakai hijab. Ya baik Teh Febi, bagaimana? Masya Allah, luar biasa ya. Tadi mendengarkan cerita dari Mamah Mulia yang bakat fitrahnya sebelumnya pernah terkubur dan Masya Allah udah bisa bangkit lagi. Bisa jadi panutan juga mungkin untuk saya yang mungkin nanti akan berkeluarga karena kebetulan saya belum menikah. Jadi Masya Allah. mohon doakan. Amin, semoga disegerakan. Ya, mungkin bisa jadi bekal juga untuk saya nanti insya Allah menjalankan fitrah-fitrah saya sebagai seorang wanita, fitrah bakat saya dan tidak melalaikan kewajiban untuk melayani suami juga mungkin. Amin, amin. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa. Semoga disegerakan ya Teh Febi dengan pasangan yang tepat, pasangan yang Allah cintai, hingga membawa Teh Febi ke surganya Allah. Amin. 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 Masya Allah. Semoga yang para single nih terus berlatih untuk memperbaiki diri, terus mengemban ilmu, terus kayuh ilmu-ilmu Allah, ilmu-ilmu tauhid, ilmu-ilmu peran sebagai wanita itu apa aja, gitu ya. Karena ini urgensi ya. Saat single itu bagaikan kita menanam pupuk ya, dan ketika berpohon itu adalah hasil tuai, hasil menanam kita saat menanam pupuk tersebut. Masya Allah, tabarakallah, seperti itu. Dan itu sangat terasa sekali. Contohnya seperti saya yang alhamdulillah sekarang sedang mengemban amanah sebagai istri, mengemban amanah sebagai anak dan sebagai ibu ya. Itu sangat terasa sekali. Dan dimana ketika single itu ternyata Allah rekan saya senang banget nih sama anak kecil gitu. Dan ketika Allah amanahkan saya mempunyai anak, alhamdulillah gitu, ke anak tuh sedikit-sedikit kalau misalnya saya melakukan kesalahan langsung minta maaf gitu. Terus ketika melihat anak main sendiri nggak enak ya, jadi pengen menemani gitu. Terus ingin sekali kayak memberi ilmu-ilmunya Allah gitu, memberi ilmu tentang tauhid, tentang keindahan Allah, maha baik Allah, seperti itu ya. Dan itu sangat terasa ketika contohnya saya waktu single nih, ketika keluar di sepanjang jalan, ketika mau berangkat atau mau ke kampus atau mau kemanapun, sepanjang jalan tuh saya selalu berdialog sama Allah kayak Allah kayak ngobrol aja sama Allah, ya Allah, Allah baik banget sih kayak gitu, ya Allah nanti aspen ini ya Allah kabulin ya, kayak gitu-gitu, atau kayak zikir kepada Allah, zikrullah, atau salawat gitu ya, salawat sama Rasulullah gitu. Itu sangat terasa sekali ketika saya bersama suami gitu, saya sedang sama suami di perjalanan, kita selalu salawatan bareng, terus kita selalu ngobrol sama Allah kayak, ya Allah seneng banget nih punya suami baik kayak gini, kayak gitu, kayak makasih ya Allah di depan suami kayak gitu. Atau ketika sama anak, jalan berdua sama anak tuh kita kayak, Habibi, contoh ya, anak saya kan namanya Habibi, Habibi Allah baik banget ya sama kita, dikasih rezeki uang sampai kita bisa beli makanan ini kayak gitu. Jadi itu ternyata ketika kegiatan atau kebiasaan waktu single itu sangat akan berdampak untuk kita nanti kelak menjalankan peran sebagai istri ataupun sebagai anak gitu ya. Jadi buat yang single nih, mari kita biasakan hal-hal yang positif, biasakan hal-hal yang nanti menuai kebaikan dan keberkahan kepada kelak rumah tangga kita. Seperti itu, Masya Allah. Baik, Nur Rahmah nih, saya tanya satu-satu ya. Tapi sepertinya tidak akan satu-satu karena waktu. Nur Rahmah bagaimana nih, Nur Rahmah? Ya, Teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Teh. Tanggapannya Iya. atau Insyaallah. curhatannya? Boleh semuanya Teh. Kita sharing di sini. Ya. Alhamdulillah ya Teh. Semakin mengikuti ini kajian tentang fitrah ya udah kedua kali alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadinya semakin sadar bahwa
saya jauh dari fitrah gitu. Aduh, malu. Alhamdulillah ya, hidayah Allah ya salah satunya ya. Iya, betul. Memang iya ya, semenjak yang pertama itu disadarkan ya sama Kang Jorgi ya, Iya, katanya alhamdulillah. fitrah itu harusnya seperti apa, yang apa, menyadarkan orang yang sadar fitrah itu seperti apa, lalu yang tidak menyadari fitrah itu seperti apa, Iya. gitu. Jadi akhirnya semakin dipikir ternyata iya semakin jauh gitu ya, terus nyambung juga tadi yang sama Mamah dijelaskan katanya, kalau misalnya jauh dari fitrah itu selalu mengungkit masa lalu gitu ya. Iya. Nah, ternyata ya betul gitu. Jadi memang itu yang sekarang sedang saya rasakan dan kebetulan memang apa ya, punya ya mungkin setiap orang punya kesalahan masing-masing gitu ya. Iya. Dan kebetulan saya kesalahannya itu di 5 tahun yang lalu teh, tapi masih terngiang gitu sampai sekarang. Akhirnya betul-betul baperan gitu ya. Kalau misalnya ada Baik. apa-apa, ada naonnya picariosteun gitu ya. Nah, pasti nyambungnya, Iya. ih ini gara-gara kesalahan aku deh kayaknya yang 5 tahun lalu gitu jadinya teh. Iya ya gitu. Jadi tadi nunggu-nunggu nih penjelasan tentang gimana caranya Bangkit mengingatkan ya. kepada fitrah itu gitu. Jadi Oh, baik, baik. jawabannya ya karena memang udah tahu caranya seperti itu gitu teh. Gitu aja mungkin. Hatur nuhun. Baik. Iya, nuhun Teh Assalamualaikum Nur Rahma. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ternyata alhamdulillah ya bagi teman-teman saya yang tersadar dengan ternyata fitrahnya ini terlukai gitu. Dan itu adalah hidayah-hidayah Allah gitu ya untuk kita segera untuk memeriksa dan segera untuk bangkit gitu. Dan untuk menyembuhkan luka-luka dari fitrah tersebut. Baik, Masya Allah, alhamdulillah. Mah udah kembali. Baik, Assalamualaikum Mah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf. Enggak. Iya, Itunya ya. dia koneksi ya Mah ya. Iya, betul. Baik, iya Mah. Lanjut ya Mah untuk pertanyaan tadi yang terakhir. Bagaimana cara Mama untuk menumbuhkan fitrah yang sempat terpendam dulu gitu? Sampai Mama sekarang udah bangkit dan Mama udah merasakan ketangguhan perempuan gitu ya. Masya Allah. Bagaimana nih Mah untuk motivasi dan Belajar. ya baik. Gimana Mah? Ya, masih belajar, belum tumbuh banget Masih tahap proses ya Mah ya. Masya Allah. proses. Iya, dari dulu kan Mamah kecil ya. Mamah kecil itu apa? Tumbuh apa dalam pendidikan ya. Pendidikan emang orang tua mengharuskan ya. Sekolah sampai kemana aja emang mengharuskan. Sedangkan Mama kan memilihnya buat melanjutkan apa yang Mama hobi, terus apa anjuran dari itu mantan pacar ya, sekarang suami. Jadi aku begini, begini. Intinya kan perempuan itu cari uang, ya udah cari aja yang menurut kita hobi. Jadi menyalurkan terus kita bisa mengawasi anak-anak di rumah. Sedangkan dia kan kerja di kantor, ya udah Mama mengalah terus memutuskan untuk belajar jahit juga ya, itu les jahit. Nah dari situ Mama les, jadi nggak melanjutkan ke perkuliahan itu pertama. Dulu Mama ikutan Sipanmaru kan dulu Sipanmaru. Pertama nggak lulus, jadi ya udah solusinya gitu menuju ke mencari apa bakat Mama itu, ya udah menjahit saja. Apa itu kan kesenangan Mama, terus hobi Mama juga, terus suami mendukung, calon suami dulu mendukung ke situ juga, ya udah mau menurut ya. Nah udah dan walaupun nanti mungkin ujung-ujungnya ya mencari uang juga, dan ya terus Mama ya selanjutnya ya melanjutkan di hobi Mama itu. Begitu THA dan sampai Masya sekarang Allah. bukannya enggak mau ke pendidikan itu juga, mau juga, tapi lebih memilih yang menurut terbaiknya apa gitu menurut Ya.
ya yang dia ininya. Ya begitulah. Menurut hati gitu ya Teh. Menurut hati nurani gitu ya Mah ya. Kalau Mah? Ya. Iya, Ya, menurut hati apalagi nurani gitu ya Mah ya. ya. Iya, baik. Jadi ternyata hati nurani itu, fitrah bakat itu tidak jauh dari hati nurani gitu. Dan fitrah bakat itulah yang akan, hati nurani itu yang akan menghantarkan kepada bakat fitrah gitu ya Maya ya? Iya. Jadi walaupun Iya. terkubur, walaupun sedikit mandep, sedikit apa yang kita mau, dulunya kan Mama cita-citanya pengen jadi guru ya, pengen Iya. jadi guru, pengen jadi dokter, itu ya mungkin di-cancel dulu, tapi akhirnya di-cancel keterusan. Sampai Baik. Mama Dan ya akhirnya gitu jadi ceritanya. pengajar jahit ya Mah? Iya, pengajar alam. Bakat Mama memang dari dulu kan kadang-kadang, nggak ini juga, dari kecil juga udah senang mendesain, bahkan dari kelas 3 SD mulai ngedesain gitu. Ya mungkin dari bakat alam juga sih. Masya Allah, Iya, Masya gitu. Allah. Ya jadi bakat fitrahnya ternyata lebih ke seni ya Mah, seni untuk menjahit gitu ya Mah. Dan ada campuran pendidikannya juga di mana untuk mengajar gitu ya Mah. Tapi mengajar dalam hal menjahit atau berdagang mungkin ya Mah ya, karena Mama kan pernah tuh mengisi acara untuk jadi guru dalam bisnis gitu ya Mah ya. Iya, sedikit-sedikit. Masya Allah. Seperti itu sahabat semua. Jadi kunci dari Mama sampai bisa tumbuh saat ini yaitu menjalankan atau mengaktifkan kembali fitrah bakat yang selama ini mungkin sempat terpendam gitu ya Mah ya. Iya, betul. Ya, Tapi Masya Allah. mungkin ya, jalan terbaiknya itu kalau ini menurut hobi juga ya, dari hobi kita apa gitu. Jangan kesenangan ya Mah. Jangan memaksakan sesuatu kepada anak Baik. kita, yang dampaknya nantinya, merasa, merasa harus gitu, harus padahal mah bukan hobi dia gitu. Itu Iya, menurut Mama. betul. Iya. Jadi hanya sekedar obsesi gitu ya Mah ya. Ya, banyakannya kan sekarang gitu. Iya, betul. Orang tua maunya gini, tapi anaknya kan nggak selama hobinya Iya. gitu, maunya seperti itu gitu lah. Ya. Baik, Mah. Jadi Masya Allah. Jadi ternyata ya sahabat soleha semua, untuk mengetahui bakat fitrah kita tuh apa aja sih, bakat fitrah kita tuh apa ya, karena ternyata yang selama ini saya riset, banyak anak-anak atau teman-teman yang tidak mengetahui bakat fitrahnya tuh apa. Jadi sebagian mereka yang hanya kerja, ya udah sekedar kerja, yang penting menghasilkan uang. Namun ketika bekerja, ya malah loyo, malah banyak mengeluh, malah banyaknya tuh kayak nggak semangat hidup gitu. Gitu ya Mah ya? Apa? Iya. Seperti itu. Nah, untuk mengetahui cara fitrah bakat kita itu apa sih? Ternyata ada rumusnya nih sahabat soleha semuanya. Yaitu mungkin ada yang pernah tahu ya, ini saya ingatkan kembali, ada rumusnya itu 4E ya sahabat soleha. Yang pertama, easy. Easy itu kayak mudah untuk dilakukan gitu. Wah, mudah banget kita melakukan hal-hal itu gitu. Yang kedua, yaitu yang kedua adalah excellent ya, dan ketika kita melakukan hal itu wah bagus gitu, perfect gitu ya, atau Masya Allah luar biasa gitu, bagus gitu. Ketiga yaitu enjoy. Nah, ketika kita melakukan hal-hal itu kita enjoy, kita nyaman, kita happy gitu ya. Nah, dan keempat ada on atau menghasilkan gitu. Nah, jadi ketika sahabat soleha semua, cara untuk menemukan fitrah bakatnya, mari kita ingat-ingat lagi 5 tahun ke belakang, apa sih hal yang membuat kita senang atau hal yang membuat kita mudah dilakukan. Contohnya mungkin saya ya, saya lihat ke belakang kok saya senang ya kalau ketika ngomong sama orang, sosialisasi sama orang, atau ngomong di depan orang. Terus ketika saya ngomong kok mudah ya bagi saya untuk ngomong di depan orang gitu. Ketika saya ngomong kok teman saya berkata, wah bagus kayak gitu ya, excellent gitu.
Dan ketika kita melakukan hal-hal itu, mau dibayar kalau dulu ya, mau dibayar mau enggak, ya udah no problem, toh kita senang, toh kita enjoy, toh kita ya udah happy aja gitu. Tapi kalau misalnya menghasilkan, itu adalah bonus atau sesuatu yang pasti Allah hantarkan karena kita udah mengaktifkan fitrah bakat yang udah Allah install pada diri kita. Seperti itu ya Mah ya, seperti yang Mama Mulia lakukan nih seperti ini. Ternyata dari dulu tuh Mama senang menjahit, senang berkarya, senang mendesain, dan ternyata Allah hantarkan Mama menjadi desainer, menjadi menjahit-jahit baju-baju yang luar biasa. Dan ternyata Mama dagang juga baju-baju, berjualan ya, berjualan, berniaga mengenai baju-baju muslimah gitu ya Mah ya. Dan disitulah ternyata jalan dakwah Mama yang dimana banyak anak kecil yang tadinya nggak dihijab, Mama jualan kerudung hijab buat anak kecil, dan ternyata jadi banyak anak-anak kecil yang pakai hijab dari Mama ya, yang ngasih waktu itu. Terus banyak banyak akhwat-akhwat atau perempuan yang pakai hijab dari yang Mama jualkan atau yang Mama bikin ya. Jadi jalan untuk dakwah Mama nih di bidang ini gitu. Dan sebelumnya Mama mungkin minder ya Mah, karena Mama hanya lulusan ini. Dan ternyata sahabat semua ada istilah ya yang menyampaikan ketika kijang, tahu ya, kijang hewan tidak bisa dilombakan dengan elang yang terbang gitu. Kijang mempunyai kelebihan atau kijang emang ditakdirkan menang di berlarinya ya, yang sangat cepat karena mempunyai 4 kaki. Namun ketika dilombakan berlari dengan elang, pasti elang kalah karena elang nggak punya kaki gitu. Namun ketika kijang dan elang dilombakan untuk lomba terbang, kijang akan kalah karena kijang ditakdirkan atau fitrahnya itu untuk berjalan atau berlari seperti itu ya. Jadi tidak bisa disamakan, tidak bisa disamakan atau disetarakan dengan hal-hal orang lain gitu ya. Setiap orang mempunyai kelebihannya masing-masing, setiap orang mempunyai fitrah bakatnya masing-masing. Seperti ya Mama, seperti yang Mama lakukan sekarang. Fitrah Mama, keberkahan Mama, kemuliaan Mama ya udah di seni dan di pendidikan mengenai menjahit, mengenai berdagang, mengenai berniaga seperti itu ya Mah ya, Masya Allah. Tidak, jadi nggak bisa disamakan dengan orang-orang yang mempunyai kelebihannya menjadi pilot contohnya mungkin ya, atau menjadi catwalk seperti itu, modeling kayak gitu ya Mas, karena fitrah Mama di sini nggak bisa disamakan. Kalau misalkan contohnya orang catwalk berlomba dengan Mama yang mahir dalam menjahit, pasti orang catwalk itu akan kalah dengan Mama seperti itu ya Mah ya. Namun kalau dalam perlombaan menjahit gitu pasti kalah, dan Mama lah yang menang karena Mama kelebihannya di menjahit gitu. Dan orang catwalk itu emang kelebihannya di catwalk atau di modeling seperti itu ya Mah ya. Jadi buat teman-teman semua jangan pernah merasa minder. Iya Mah, bagaimana? Iya, modeling bisa bekerja sama juga. Iya, bisa jadi kolaborasi dengan Mama ya, Mama yang desainer, modeling yang memakai desainernya. Jadi sama-sama di dalam berjihad di jalan Allah gitu, berdakwah di jalan Allah. Gitu ya, Masya Allah. Jadi buat sahabat saya semuanya jangan pernah merasa minder karena kita semua mempunyai kelebihannya tersendiri. Jangan dengarkan kata orang lain tuh mungkin bilang, kok dia nggak jago ngomong sih, kok dia malah diam terus sih. Mungkin diamnya dia tuh mempunyai kelebihan tersendiri yang nggak mudah dilihat orang, seperti itu ya Mah ya. Karena setiap orang itu mempunyai permatanya sendiri, setiap orang itu mempunyai emasnya sendiri gitu. Dan nggak bisa emas A disamakan dengan emas B, Mas jadi nggak bisa disamakan dengan Mas Agus seperti itu ya. Siapa Mas Agus? Contohnya, Masya Allah. Mama Mulia nggak bisa dibedakan dengan mama lain gitu, karena setiap mama mempunyai permatanya tersendiri, mempunyai keunikannya sendiri, dan sinar cahayanya tersendiri gitu. Dan insya Allah di mata Allah itu semuanya sama ya, yang tidak ada Allah itu tidak membedakan orang-orang yang dia jelek, dia cantik, dia luar biasa, dia nggak luar biasa. Tapi ternyata perbedaannya itu yang Allah lihat itu dari amalnya, dari bagaimana dia terus berjuang di jalan Allahnya gitu ya, yang seperti yang udah Mama Mulia lakukan. Ternyata Mama telah berhasil, telah
telah merdeka ya, melewati ujian-ujian yang udah Allah hantarkan gitu, di mana sempat mengalami fitrahnya yang terpendam seperti itu. Dan semua yang udah Allah hantarkan dari ujian-ujian itu nggak ada yang sia-sia ya, Maya, pasti ada hikmahnya, pasti ada sesuatu hal yang Allah tuangkan di situ, dan yang Allah tuangkan itu akan menjadikan pribadi kita menjadi lebih baik, menjadi luar biasa gitu ya, Maya, Masya Allah, luar biasa. Baik sahabat Soleha semua, jika ingin ada yang ditanyakan, boleh ya. Mungkin jika ada yang ingin ditanyakan buat teman-teman semua, langsung chat boleh atau langsung di-unmute ya, biar kita di sini langsung mendengarkan boleh. Baik, jika tidak ada, baik, silahkan kepada baik. Silahkan yang ingin bertanya, dipersilahkan. Baik, silakan kepada Kang Zergi yang mau menyampaikan. Udah. Emang nasinya habis? Nasinya banyak. Ya nanti pas udah baru jam 5. Baik Mas, sambil menunggu nih pertanyaan dari teman-teman. Ada boleh minta nasihat nih Mas buat kita semua mungkin yang sedang proses untuk menumbuhkan fitrah bakat atau sedang mengalami ujian Allah ini gitu. Nasihat atau motivasi nih buat kita gimana gitu. Apalagi untuk muslimah ya Mas. Nasihatnya yang pertama, jangan patah semangat, terus berjuang, terus memperbaiki diri, dan semangat. Ini semangat terus ya Mas. Masya Allah. Baik, jadi buat teman-teman sahabat Soleha semuanya, mungkin pernah mengalami hal seperti ini, atau sedang mengalami, atau dalam proses untuk penyadaran ternyata fitrahnya terhambat nih, terus berjuang ya Mas, terus berjuang, terus semangat, jangan mudah dengan diri yang terkadang kita sering perang batin ya atau perang diri, jangan kalah sama diri kita karena sesungguhnya musuh itu bukan orang lain, musuh itu bukan tetangga atau teman atau sebagainya, ternyata musuh itu adalah diri sendiri gitu, diri sendirilah yang musuh sebenarnya, musuh sesungguhnya dan musuh yang luar biasa seperti itu ya Mah ya, Masya Allah luar biasa. Sulit dikalahkan ya. Baik, terakhir nih, ternyata ini ada yang ingin bicara, Masya Allah luar biasa. Tuayan dari didikan Mama. Silahkan. Baik, Assalamualaikum Mama. Salam. Assalamualaikum. Sehat Ma? Alhamdulillah ya Ma ya. Sini, Bibi. Insya Allah. Alhamdulillah, makasih Mama Mulia udah mau berbagi di channelnya Darul Fitroh ya Ma ya, Masya Allah. Dan juga teman-teman yang sekarang menyimak, Teh Isma, terus juga teman-teman yang lainnya, terima kasih sudah menyimak, Teh Mega, Teh Feby ya, dan semuanya Masya Allah. Dan ini Zorgi, Mama, AA ini ya, sangat bersyukur di kesempatan kali ini bahwasanya satu tema ini tuh menjadi tema yang banyak terasa ya
oleh semua muslimah. Tadi banyak yang curhat juga, Teh Feby ya, dan juga yang lain sebagainya. Insya Allah itu menandakan ternyata kalau di riset lebih jauh itu banyak sekarang kayak muslimah wanita yang pada akhirnya itu kurang maksimal dalam kehidupan gitu ya, Mama merasakannya juga. Sehingga mudah-mudahan Darul Fitrah ini bisa menjadi jalan syariat muslimah ataupun juga muslimin, laki-laki dan perempuan itu bisa menjadi sebenar-benar laki-laki dan perempuan dengan fitrah-fitrahnya. Karena kan ada 8 dimensi fitrah ya yang tadi disampaikan oleh TAS. Yang pertama ada fitrah iman dan fitrah bakat. Kebanyakan dari kita ini banyak belajar agama tapi seringkali lupa fitrah bakat. Atau ada yang fitrah bakatnya tumbuh tapi fitrah imannya nggak tumbuh. Akhirnya kayak, mohon maaf, kayak selebritis yang udah naik daun tapi akhirnya bunuh diri. Kan itu fitrah bakatnya tumbuh tapi fitrah imannya nggak tumbuh. Tapi ternyata banyak juga orang-orang yang udah banyak belajar agama, pesantren gitu ya, baik hatinya tapi fitrah bakatnya nggak tumbuh. Akhirnya apa? Banyak emosian dan lain sebagainya. Nah, mudah-mudahan ini menjadi inspirasi karena insya Allah video ini juga mah akan di-upload juga di YouTube. Insya Allah mudah-mudahan banyak informasi yang tersebar ke seluruh penjuru muka bumi ini. Terima kasih Mama dan juga teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Terima kasih kepada Kang Jorgi atas masukan dan tambahan materinya. Masya Allah, luar biasa sekali ya. Sampaiannya ini ternyata fitrah bakat ini juga urgensi ya, selain fitrah iman. Dan fitrah iman itu akan menjadi pondasi atas fitrah-fitrah lainnya. Bagaikan rumah, fitrah iman itu bagaikan tiang-tiang rumah ya. Dan fitrah-fitrah lain itu bagaikan genteng-genteng rumah atau bagaikan dinding-dinding rumah. Jadi ketika ada salah satunya yang nggak ada, rumah itu akan bocor atau akan tetap kedinginan. Dan ternyata kan rumah itu hakikatnya untuk menghangatkan, untuk melindungi. Nah, ketika salah satu fitrahnya itu tidak tumbuh atau tidak tertumbuhkan, tetap tidak akan dikatakan rumah gitu ya, tidak akan perfect gitu, nggak akan saling ada menghangatkan seperti itu. Masya Allah, luar biasa. Baik, sahabat saya semua, sebelumnya jazakillah khair untuk Mama Mulia atas ilmu dan motivasinya yang luar biasa. Semoga kita semua tetap dapat menumbuhkan fitrah kita hingga akhir hayat. Semoga kita semua dapat tetap menjadi manusia yang bermanfaat hingga kita merasakan nikmatnya iman, ketenangan hati, dan terus tumbuh ya Mah dalam fitrah-fitrah lainnya. Amin amin ya rabbal alamin. Jazakillah khair Mama atas ilmu dan nasihatnya. Baik sahabat semua, karena waktunya udah udah habis ya, 15 menit yang lalu. Alhamdulillah rabbil alamin, semoga ilmunya bermanfaat buat teman-teman semua. Semoga ini menjadi motivasi dan menjadi salah satu siraman untuk teman-teman terus bangkit, terus tumbuh di jalan Allah gitu. Amin amin rabbil alamin. Baik, jazakillah khair, jazakumullah khair teman-teman semuanya atas waktunya untuk telah menyempatkan. Saya Mama Mulia dan saya pamit undur diri. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kurang tepat. Semoga bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.